Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifa Nuraisa dengan NIM 240437171 dari jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Eh, Baiklah, Alhamdulillah saya telah menyelesaikan proyek akhir mata kuliah pengantar coding dengan dosen pengampu Ibu Vici Syahril Khairani MPD. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil program saya mengenai program pembelian tiket bioskop Transmart Padang. Sebelumnya, program ini merupakan aplikasi sistem informasi bioskop sederhana untuk bioskop Transmart Padang. Program ini saya buat menggunakan DevC++ yang bertujuan untuk melihat daftar film yang sedang tayang, melihat, menambah, mengedit, dan menghapus kelas tiket, melihat kursi studio dan memilih kursi yang masih kosong, memesan tiket dan mencetak struk pembelian, serta memberikan pengalaman pemesanan tiket yang mudah, cepat, dan terstruktur bagi pengguna. Fungsi dari program ini yaitu yang pertama menampilkan daftar film yang sedang tayang, yang kedua mencari film berdasarkan judul yang diinputkan oleh pengguna, yang ketiga mempermudah pengguna memilih film, kelas tiket, dan kursi. Yang ketiga, mengelola data tiket seperti data reguler, VIP, dan VVIP. Yang kelima, menghindari kursi ganda karena kursi yang sudah terisi ditandai dengan huruf X. Dan yang keenam, memberikan output struk pembelian agar mengetahui setiap detail transaksinya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai isi dan struktur program yang telah saya buat mengenai pembelian tiket bioskop Transmart Padang. Ini merupakan contoh program yang telah saya buat mengenai pembelian tiket bioskop, yaitu eh, baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai include IOStream, include IOManip, dan include stream, yaitu include ini merupakan library yang digunakan dalam yang saya gunakan dalam program ini. Include IOStream digunakan untuk input atau output. Yang kedua, include IOManip yaitu digunakan untuk tata letak tampilan. Ya, include ini jarang digunakan. Dan yang ketiga, include string yaitu include ya yang digunakan agar memudahkan dalam menampilkan string. Ketiga library ini digunakan agar program bisa melakukan input atau output, mengolah tulisan, dan menampilkan tabel atau kursi dengan rapi. Yang kedua, tampilan eh, nama bioskop. Nah, dalam tampilan ini merupakan tampilan yang berfungsi untuk menampilkan header atau identitas bioskop pada awal program. Eh, Kenapa saya menggunakan void di awal ini? Karena fungsi ini hanya menampilkan teks dan tidak mengembalikan nilai apapun. Eh, Selanjutnya, selanjutnya yaitu mengenai struk film dan struk kursi. Nah, struk ini saya gunakan untuk menyimpan data film yang terdiri dari judul film, jam tayang, dan nomor studio. Dengan struk ini, data film menjadi lebih rapi dan lebih mudah diatur. Yang ketiga yaitu struk kursi. Struk kursi ini ditandai dengan chart sheet 5 atau 10. 5 ini dinamakan dengan baris dan 10 ini dinamakan dengan kolom. Jadi ini menggunakan kursi 5 baris 10 kolom. Selanjutnya yaitu data film, eh, data kelas tiket, dan data kursi. Data Data film ini digunakan untuk menyimpan tiga file yang tersedia. Sedangkan kelas tiket ini digunakan untuk diisi pada fungsi in kelas. Program ini menggunakan array agar kelas bisa ditambah. Dan kursi untuk tiga studio, di mana ini ada tiga studio, masing-masing punya peta kursi tersendiri. Selanjutnya yaitu inisialisasi data. Ini merupakan fungsi yang mengatur semua kursi yang awalnya kosong. Dan selanjutnya yaitu ini merupakan untuk fungsi yang mengatur kelas.
Selanjutnya yaitu, nah dalam yang ketiga ini, saya menggunakan eh, 5 program, yaitu yang pertama yaitu menampilkan film, yang kedua di mana void tampil film ini berfungsi untuk menampilkan data film secara lengkap dengan judul film, jam tayang, dan studio. Yang kedua yaitu kelas tiket. Nah, kelas tiket ini, program ini menyediakan fitur CRUD untuk kelas tiket. Dan yang selanjutnya yaitu void tambah kelas. Nah, void tambah kelas ini digunakan untuk menambah kelas baru. Nah, misalnya kita akan menambah kelas untuk tiket tersebut, maka akan digunakan program ini. Selanjutnya yaitu program menghapus kelas. Program menghapus kelas berdasarkan pilihan user atau array bergeser ke arah kiri. Selanjutnya yaitu kita juga menggunakan program ini untuk menentukan, untuk mengedit harga dari kelas tersebut. Selanjutnya yaitu menu kelas. Nah, di sini kita terlihat bahwa dalam menu kelas ini terdapat 5, yaitu lihat lihat kelas tiket, tambah kelas tiket, hapus kelas tiket, edit harga kelas tiket, dan kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sheet kursi. Nah, tampilan ini untuk menampilkan kursi studio dalam bentuk grid 5 kali 10 yang ditandai dengan angka 5 dan angka 10. Selanjutnya yaitu fungsi pesan tiket. Nah, dalam pemesanan tiket ini, kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa pilihan. Kita dapat menampilkan daftar film, memilih film, dan menampilkan kelas tiket, memilih kelas, menampilkan kursi, memilih kursi, menandai kursi sebagai yang mana yang terisi, menghitung total harga, dan mencetak struk pembelian. Ini merupakan program yang saya gunakan untuk mencetak struk pembelian. Selanjutnya setelah ini, jika kita memilih pilihan 4, maka akan kembali ke menu utama. Nah, di menu utama ini terdapat 4 program juga, yaitu daftar film, menu kelas tiket, pesan tiket, dan keluar. Nah, selanjutnya, fungsi inline ini juga digunakan untuk menjalankan header, menginisialisasi kursi dan kelas, dan menampilkan menu utama di sistem bioskop. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya yaitu mengenai demonstrasi dari hasil program ini, yaitu bisa kita lihat yang pertama yaitu menu tampilan nama bioskop. Nah, ini merupakan tampilan nama bioskop, yaitu bioskop Transmart Padang dengan menu utama yaitu daftar film, menu kelas tiket, dan pesan tiket. Dan yang keempat keluar. Jika kita memilih pilihan satu, maka hasil runnya akan keluar eh, daftar filmnya. Nah, ini merupakan daftar film yang sudah kita inputkan dalam program tadi. Yang kedua, jika kita memilih pilihan kedua, maka jika kita run akan menghasilkan menu kelas tiket. Nah, di menu kelas tiket ini yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu terdapat 5 program, yaitu lihat kelas tiket, tambah kelas tiket, hapus kelas tiket, dan edit ke harga kelas serta kembali. Nah, jika kita memilih lihat kelas tiket di nomor 1, maka akan keluar hasil runnya. Nah, ini merupakan eh, daftar kelas tiket, yaitu terdiri dari reguler, VIP, dan VVIP. Nah, selanjutnya jika kita ingin menambah kelas tiket, maka kita akan memilih pilihan kedua, yaitu maka bisa kita menambahkan kelas tiket. Misalnya kita akan menambahkan eh, premium eh, dengan harga 100.000. Maka kelas berhasil ditambahkan. Nah, jika kita ingin menghapus kelas tiket, maka kita akan memilih pilihan 4 dan dapat kita pilih, misalnya kita akan menghapus kelas nomor 4. Maka dengan harga 100
Jika kita mengedit, maka akan keluar dengan edit, yaitu kita akan memilih nomor 4. Misalnya kita ingin mengedit kelas nomor 4 dengan harga baru 785.000. Maka maka harga berhasil diperbarui. Jika kita ingin menghapus, maka kita memilih pilihan ketiga. Ketiga, kita bisa memilih menghapus program, misalnya program nomor 4. Maka eh, kelas berhasil dihapus. Selanjutnya yaitu jika kita ingin kembali ke menu utama, kita bisa memilih pilihan kelima. Pilihan kelima, maka akan keluar eh, ke maka kita akan kembali ke menu utama. Nah, ke menu utama ini, maka kita lanjut ke tiga. Pilihan ketiga yaitu kita akan memesan tiket. Lanjut, ini terdapat daftar film yang pertama. Yang pertama daftar film. eh Pilih filmnya, maka kita akan memilih misalnya pilihannya film yang nomor 1. Maka pilih film 1, daftar kelas tiketnya saat kelas 2, maka kita bisa memilih dari peta kursi ini, misalnya pilih baris yang kedua, kolom yang kelima. Ya, hmm. Maka akan langsung tampil struk pembelian bioskop Transmart Padang dengan film Jumbo jam 2 di Studio 1 kelas VIP, kursi 25, kursi baris 2 kolom 5 dan total 50.000. Nah, kembali kita ke menu utama dan pilih nomor 4 dan ya, keluar selesai dari program pembelian bioskop. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.